Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang bisnis plan kami. So, as an introduction of our company description, perusahaan kami ini bernama Sanggi Indonesia. Sanggi adalah singkatan atau abbreviation dari sambal nagih yang memiliki arti bahwa sambal tersebut merupakan sambal yang akan menjadi favorit seluruh penikmatnya. Nah, kenapa nama tersebut dipasangkan dengan kata Indonesia di dalamnya? Adanya kata Indonesia for indicate bahwa sambal nagih memproduksi sambal-sambal khas daerah Indonesia dengan jaminan kualitas mutu yang tinggi dan indirectly atau secara tidak langsung menunjukkan sebagian kecil dari ciri khas or icon daerah-daerah di Indonesia. Sanggi Indonesia memulai perjalanan sejak 30 Oktober 2023, terhitung sejak kami memulai melakukan riset dan pengembangan atas produk pertama kami yaitu sambal meroana. Sanggi Indonesia definitely will focus on the industry of food atau industri makanan dengan rupa sambal kemasan. Dengan mempertimbangkan bahwa makanan merupakan kebutuhan pokok manusia, oleh karena itu permintaan akan terus-menerus ada terutama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang menyukai adanya unsur pedas dalam sebuah hidangan. In another side of this gold opportunity, Sanggi Indonesia dengan produk sambalnya juga akan memajukan petani dan pelayan dalam negeri. Hal ini dikarenakan Sanggi Indonesia akan berusaha untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kestabilan atas kebutuhan bahan baku. Langkah ini memberi dampak positif bagi bisnis sekaligus memajukan usaha kecil menengah para petani dan para pelayan. So in this slide, I'm gonna read about mission, vision, and statement. Visi dari Sanggi Indonesia tersebut adalah menjadikan sambal produksi Sanggi Indonesia sebagai produk sambal khas daerah yang asli dan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan di Nusantara. Untuk itu ditentukan juga misi dari Sanggi Indonesia, yaitu divided by 3 parts. Yang pertama, berkolaborasi untuk memasok seperti petani dan nelayan lokal dalam skema supply chain untuk menghasilkan stabilitas pemasokan bahan baku berkualitas tinggi. Kedua, memproduksi sambal secara higienis, berkualitas tinggi dan memenuhi standar proses produksi nasional serta memastikan status halal dalam setiap produk yang dihasilkan. Dan ketiga adalah berupaya secara terus-menerus dalam mengembangkan jaringan pemasaran dengan mengedepankan pelayanan prima dan kepuasan pelanggan. Perusahaan Sanggi Indonesia dipimpin oleh Jonathan Jusrontuene sebagai Chief Executive Officer, kemudian Indra Alfariski sebagai Finance and Administration Officer, Janet Maria Pakita sebagai Marketing and Sales Officer, dan saya Agri Fadilukiana sebagai Production Officer, kemudian Muhammad Fatih Rizky sebagai Supply Chain Officer. Sanggi Indonesia mengeluarkan produk pertamanya yaitu sambal meroana, yang merupakan hidangan sambal roa khas Manado dengan cita rasa pedas dan gurih yang tentunya sangat menggugah selera. Sambal meroana merupakan sambal hasil perpaduan antara olahan sambal yang pedas dan lezat dengan ikan roa asap yang memiliki rasa unik hasil dari teknik pengolahannya. Sambal meroana menggunakan bahan-bahan segar seperti cabai-cabai pilihan, rempah-rempah unggulan, dan ikan-ikan yang masih segar hasil langsung dari para petani dan pelayan lokal Indonesia. Yang selanjutnya adalah Industry Overview. General Information of Industry. Sanggi Indonesia termasuk ke dalam industri makanan dan minuman, terutama jika kita melihat produknya yaitu sambal kemasan siap makan. Sebagai informasi, industri makanan dan minuman merupakan salah satu industri yang berkembang dengan pesat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Beragam jenis makanan dan minuman dengan tampilan yang menarik diproduksi untuk meningkatkan nilai estetika dan daya tarik konsumen. Proses produksi makanan dan minuman mencakup pemilihan bahan baku, proses pembuatan makanan dan minuman, pemeriksaan kualitas makanan dan minuman, dan pengawasan serta proses distribusi makanan dan minuman. Setiap proses yang dilakukan tersebut juga harus dikontrol untuk menghasilkan produk yang aman dan layak untuk dikonsumsi oleh konsumen. Perusahaan yang bergerak di industri ini memiliki potensi untuk dapat bertahan terhadap perubahan kondisi lingkungan ekonomi. Hal ini dikarenakan masyarakat dalam kesehariannya mengkonsumsi produk-produk yang diolah dan diproduksi oleh perusahaan industri makanan dan minuman. Hal tersebut juga menjadikan Sanggi Indonesia memasuki pasar industri makanan dan minuman, terutama produk sambal di Indonesia. Next, Food and Beverage Trends in Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga konsan atau ADHK dari industri makanan dan minuman sebesar 200,9,51 triliun pada kuartal 2 2023. Sebenarnya nilai tersebut naik 4,62% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 200,30 triliun. Meski demikian, kita dapat melihat bahwa pertumbuhan industri mengalami perlambatan pada kuartal 2 2023
Hal tersebut melanjutkan tren yang terjadi pada kuartal sebelumnya, di mana gabungan pengusaha makanan dan minuman seluruh Indonesia atau GAPMI menyebut bahwa kondisi tersebut terjadi seiring dengan pergeseran pada pola pengeluaran konsumen di dalam negeri. Masyarakat kini lebih memprioritaskan belanja pengalaman seperti wisata ketimbang membeli makanan yang tergolong sekunder, terutama imbas pandemi. Namun, Sanggi Indonesia hadir dan memanfaatkan peluang tersebut dengan melihat celah dari sudut pandang bahwa tidak semua orang tuh dapat pergi berwisata, sehingga dikeluarkanlah produk sambal kemasan khas daerah untuk membawa pengalaman kuliner di tempat wisata daerah untuk dinikmati dimanapun kita berada. Next, ada government regulation. Jadi, sebelum kita memasuki pasar atau industri tersebut, kita harus mengetahui dulu beberapa regulasi yang terkait dengan perusahaan atau produsen makanan di Indonesia. Yang pertama adalah pendaftaran produk pangan. Jadi setiap jenis produk pangan, termasuk sambal, harus didaftarkan di BPOM sebelum dipasarkan. Ini mencakup pengajuan dokumen formulasi, spesifikasi produk, dan uji laboratorium untuk memastikan keamanan dan kepatuhan dengan standar yang berlaku. Lalu yang kedua, larangan bahan berbahaya. Tidak boleh menggunakan bahan-bahan berbahaya atau bahan tambahan makanan yang tidak diizinkan dalam produksi sambal atau makanan. Produsen harus memastikan bahwa semua bahan yang digunakan aman dan sesuai dengan regulasi. Yang ketiga, penyimpanan dan distribusi. Produk makanan termasuk sambal harus disimpan dan distribusikan dengan mematuhi standar keamanan pangan. Hal ini termasuk kontrol suhu, kebersihan, dan pengawasan yang tepat. Yang keempat, label dan iklan. Label produk harus memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang komposisi, tanggal kadaluarsa, instruksi penyimpanan, dan informasi nutrisi. Selain itu, iklan atau promosi harus mematuhi regulasi yang berlaku juga. Yang kelima adalah pengendalian mutu produksi. Produsen harus memiliki sistem pengendalian mutu produksi yang efektif, termasuk pengujian dan pemantauan produk secara teratur untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang keenam, pelabelan halal. Ini menjadi opsional jika produk ditujukan untuk pasar muslim. Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mendapatkan sertifikasi halal dari lembaga yang diakui seperti MUI. Yang ketujuh, penanganan kejadian darurat dan recall produk. Perusahaan harus memiliki prosedur untuk menangani kejadian darurat atau penarikan produk dari pasaran jika diperlukan untuk alasan keamanan atau kualitas. Yang kedelapan, pemeriksaan dan audit rutin. Otoritas pemerintah dapat melakukan pemeriksaan dan audit rutin pada fasilitas produk untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi yang berlaku. Yang kesembilan, penggunaan bahan tambahan pangan. Penggunaan bahan tambahan pangan harus sesuai dengan regulasi dan batas-batas yang ditetapkan, termasuk penggunaan aditif, pewarna, dan pengawet. Yang ke-10, pengelolaan limbah pabrik. Produsen harus mematuhi regulasi terkait pengolahan limbah pabrik, termasuk pengolahan dan pembuangan limbah dengan cara yang aman dan berkelanjutan. Setiap perusahaan makanan di Indonesia harus terus memantau dan mematuhi peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh otoritas terkait dan berupaya untuk mematuhi standar tertinggi dalam produksi dan distribusi produk pangan. Namun di sisi lain ada juga beberapa regulasi yang lebih detail terkait seperti misalnya pertama adalah panduan GMP atau Good Manufacturing Practice dan HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point. Jadi kedua hal ini merupakan standar penilaian untuk memastikan keamanan dan kualitas produksi pangan. Hal ini diperlukan sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap pemerintah dengan mendorong praktik produksi yang baik. Yang kedua adalah pajak dan kewajiban keuangan lainnya. Jadi perusahaan makanan keemasan ini harus mematuhi aturan perpajakan dan melaporkan pendapatan dari usaha mereka. Hal ini juga sama sebagaimana seluruh perusahaan mematuhi aturan pajak yang berlaku. Yang terakhir ada regulasi ekspor dan impor jika berlaku, di mana jika suatu perusahaan ini berencana untuk melakukan perdagangan internasional, yang mereka mematuhi regulasi ekspor dan impor yang dikeluarkan oleh otoritas terkait seperti Kementerian Perdagangan. Next. Market Analysis. Pasar makanan pedas di Indonesia cukup besar dan beragam. Masakan pedas merupakan bagian integral dari budaya kuliner Indonesia. Banyak orang di Indonesia memiliki preferensi untuk makanan yang pedas, dan sambal adalah salah satu elemen penting dalam hidangan Indonesia. Oleh karena itu, ada potensi yang besar bagi Sanggi Indonesia di sini untuk memasarkan sambal roa di seluruh negeri. Nah, Sanggi Indonesia akan menerapkan berbagai model penjualan, di antaranya yang pertama yaitu seperti penjualan langsung ke konsumen. Nah, Sanggi Indonesia akan menjual sambal roa secara langsung kepada konsumen melalui situs web resmi dan juga melalui aplikasi e-commerce yang terkemuka. Yang kedua di sini pengadaan ke restoran dan kedai makan.
Sanggi Indonesia juga akan menjalin kemitraan dengan pemilik restoran dan kedai makan untuk menyediakan sambal roa sebagai bahan tambahan pada menu mereka. Nah, yang ketiga di sini kemitraan dengan toko dan supermarket. Sanggi Indonesia juga dapat bekerja sama dengan toko-toko dan supermarket untuk mendistribusikan produk sambal roa. Produk akan tersedia di rak-rak toko dan dapat diakses oleh konsumen secara langsung. Nah, adapun estimasi persentase berdasarkan data perilaku konsumen, yang pertama yaitu preferensi platform pembelian. Nah, untuk preferensi platform pembelian di sini sekitar 60%, konsumen lebih memilih pembeli produk makanan termasuk sambal melalui platform e-commerce. Nah, yang kedua yaitu preferensi secara offline. Di sini sekitar 40%, konsumen lebih suka melakukan pembelian langsung di toko fisik atau supermarket daripada melalui platform online. Nah, yang ketiga di sini frekuensi kunjungan ke restoran. Nah, rata-rata konsumen mengunjungi restoran atau kedai makan ini sebanyak 2-3 kali per bulan atau bahkan bisa lebih. Nah, yang keempat di sini metode pembayaran yang disukai. Adapun metode pembayaran yang disukai oleh konsumen di sini sekitar 70% bahwa konsumen lebih suka menggunakan pembayaran secara digital seperti e-wallet atau kartu kredit. Nah, yang keempat kriteria pemilihan produk makanan. Adapun kriteria pemilihan produk makanan di sini sekitar 45%. Konsumen di sini memprioritaskan kualitas produk. Nah, dan 30% mempertimbangkan harga, 15% memperhatikan merek, dan 10% mengikuti rekomendasi dari teman bahkan atau keluarga. Nah, yang keenam di sini rata-rata belanja online per bulan di sini konsumen rata-rata menghabiskan sekitar 500.000 sampai 1 juta rupiah per bulan untuk pembelian secara online, termasuk makanan juga. Untuk Sanggi Indonesia, rencana kontingensi merupakan suatu strategi yang dirancang untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh bisnis, seperti fluktuasi harga cabai atau perubahan selera konsumen. Sebagai contoh, jika terjadi penurunan penjualan yang tidak terduga, Sanggi Indonesia dapat mengimplementasikan strategi cadangan, seperti meningkatkan kampanye pemasaran yang direct to customer, dengan tujuan meminimalkan dampak negatif pada bisnisnya. Dengan demikian, rencana ini mencerminkan pendekatan proaktif Sanggi Indonesia dalam mengelola risiko dan menjaga kelangsungan operasionalnya. Berdasarkan analisis terhadap bisnis produk makanan yang telah teridentifikasi sejumlah risiko utama yang berpotensi mempengaruhi kelangsungan bisnis sambal roana. Risiko-risiko tersebut mencakup fluktuasi harga cabai yang dapat berdampak pada margin keuntungan, ketersediaan, dan kualitas bahan baku yang sangat penting dalam menjaga kualitas produk. Persaingan yang ketat di pasar, perubahan selera konsumen yang dapat mempengaruhi permintaan produk, fluktuasi bahan baku yang mempengaruhi biaya produksi, dan risiko terkait dengan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengolahan makanan dan keamanan pangan. Untuk mengelola risiko-risiko ini secara efektif, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian risiko yang cermat. Tujuan dari penilaian risiko dan sejauh mana tingkat keparahan dampak yang mungkin terjadi dengan memahami yang mendalam tentang karakteristik dan probabilitas risiko-risiko ini. Sambal roana dapat merencanakan strategi mitigasi yang sesuai dan respons yang tepat guna mengurangi kerentanannya terhadap perubahan baik dari dalam maupun luar perusahaan ini. Akan membantu bisnis ini menjaga kelangsungan operasional dan kualitas produknya di tengah ketidakpastian yang mungkin terjadi. Berdasarkan penilaian risiko harga cabai yang fluktuasi merupakan risiko dengan kemungkinan dan tingkat keparahan yang paling tinggi. Risiko ini dapat menyebabkan kenaikan biaya produksi yang signifikan sehingga dapat menurunkan profitabilitas perusahaan. Dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin terjadi, Sanggi Indonesia telah mengidentifikasi strategi mitigasi risiko yang tepat untuk mengatasi fluktuasi harga cabai. Kita telah menciptakan strategi diversifikasi pemasok, mencari bahan baku alternatif, dan membangun hubungan yang kuat dengan pemasok. Hal ini merupakan kemungkinan bisnis untuk mengurangi kerentanannya
kerentanannya terhadap perubahan harga cabai yang seringkali tidak stabil. Ketersediaan dan kualitas bahan baku juga menjadi fokus dengan melibatkan seleksi pemasok yang ketat dan melakukan pemeriksaan berkala terhadap kualitas bahan baku. Ini memastikan bahwa bahan baku yang digunakan dalam produk sambal roa selalu memenuhi standar kualitas yang tinggi. Untuk menghadapi persaingan di pasar, bisnis telah menerapkan strategi diferensiasi produk, meningkatkan kualitas produk, serta promosi dan pemasaran yang efektif. Ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan pangsa pasar dan menarik pelanggan dengan produk yang unik dan berkualitas. Selain itu, Sanggi Indonesia aktif berinovasi dalam produk mereka dan melakukan riset pasar secara berkala untuk menjaga kesesuaian dengan perubahan selera konsumen. Hal ini membantu mereka untuk selalu relevan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam menghadapi perubahan bahan baku dan peraturan pemerintah, bisnis telah menciptakan kontrak pembelian bahan baku dengan harga tetap dan melakukan diversifikasi bahan baku. Mereka juga memahami regulasi pemerintah yang berlaku dan memastikan pematuhan yang ketat terhadap aturan. Kita pun menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko seperti keterlibatan manajemen puncak, keterlibatan karyawan, pendekatan holistik, proses yang berkelanjutan, dan SOP pembuatan produk sangat penting karena memiliki dampak positif yang signifikan pada bisnis sambal roa. Berikut